Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan embrional. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, ada Erli Najwa dengan NIM 031, ada Alfia Solihatin dengan NIM 033, ada Zakiatus Solihah Kinanti dengan NIM 036. Kemudian ada peta konsep dari materi yang akan kami jelaskan. Jaringan embrional memiliki karakteristik sel kecil, nukleus besar, dinding sel tipis, vakuola kecil, dan tidak ada ruang antar sel. Kemudian, berdasarkan jenis asal, jaringan embrional dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Kemudian, berdasarkan jenis letaknya, jaringan embrional dibagi menjadi tiga, meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Dan kesimpulan dari jaringan embrional adalah jaringan muda aktif membelah berperan dalam pertumbuhan primer dan sekunder. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu jaringan embrional dan apa hubungannya dengan jaringan meristem. Jaringan embrional merupakan jaringan muda pada tumbuhan yang dimana sel-selnya masih aktif membelah dan belum berdiferensiasi. Awalnya, semua sel embrio pada tumbuhan akan membelah, namun setelah berkembang, hanya sel-sel tertentu yang tetap dapat membelah. Nah, sel-sel inilah yang akan membentuk jaringan meristem. Kemudian beberapa karakteristik dari jaringan embrional yakni sel-sel berukuran kecil. Sel-sel tersebut masih muda dan juga masih aktif membelah. Karena sel tersebut masih kecil dan masih rapat, sehingga jaringan embrional tidak memiliki ruang antar sel. Sel-sel pada jaringan embrional juga memiliki dinding sel yang tipis, namun kaya akan sitoplasma. Hal ini untuk mempermudah pembuahan sel dan menyediakan ruang antar kerja. Selain itu, jaringan embrional juga memiliki nukleus yang besar untuk mengendalikan aktivitas sel, serta memiliki vakuola yang kecil bahkan hampir tidak memiliki vakuola. Jaringan meristem dibagi menjadi dua jenis, yakni berdasarkan asal dan berdasarkan letak. Jaringan meristem berdasarkan asalnya terbagi menjadi dua, yakni meristem primer dan meristem sekunder. Sedangkan jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi tiga, yakni meristem apikalar, meristem interkalar, dan juga meristem lateral. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Jaringan berdasarkan asalnya dibagi menjadi dua, yaitu jaringan meristem primer dan juga jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer yakni jaringan embrional yang aktif membelah dan menyebabkan pertumbuhan secara primer, yakni penambahan panjang pada akar dan juga batang. Tahapan dimulai dari yang pertama adalah inisiasi atau pembentukan meristem. Berawal dari sel-sel embrional hasil pembelahan zigot, sel-sel ini akan berkembang menjadi promeristem, yaitu cikal bakal meristem primer. Yang kedua adalah pembelahan sel meristem apikal. Meristem apikal terdapat pada ujung akar dan juga ujung batang. Sel-sel aktif membelah secara mitosis dan menyebabkan penambahan jumlah sel. Kemudian sel akan mengalami diferensiasi jaringan primer. Dari meristem primer terbentuk jaringan dasar penyusun organ tumbuhan. Protoderm akan berubah menjadi epidermis, yaitu lapisan pelindung terluar. Prokambium akan berubah menjadi xilem primer dan juga flum primer, yaitu sebagai jaringan pengangkut. Meristem dasar akan berubah menjadi korteks, parenkim embulur, dan juga sklerenkim. Jaringan primer telah menjadi jaringan dewasa. Sel-sel akan berhenti membelah dan berdiferensiasi penuh. Epidermis berfungsi sebagai untuk melindungi, xilem dan flum untuk transportasi, korteks sebagai penyimpanan, dan sklerenkim sebagai penguat. Selanjutnya adalah meristem sekunder, yakni jaringan meristem primer yang aktif membelah dan menyebabkan pertumbuhan sekunder, yaitu membesarnya akar dan juga batang.
tahapan dimulai dari yang pertama adalah inisiasi kambium. Kambium vaskular muncul di antara silum primer dan flum primer. Velogen atau kambium gabus muncul di bagian sisi luar korteks. Yang kedua adalah aktivitas kambium vaskular. Kambium yang membelah ke arah dalam akan menghasilkan silum sekunder atau kayu. Kambium yang membelah keluar akan menghasilkan flum sekunder, yaitu kulit dalam. Pembelahan akan terus berlangsung sehingga batang atau akar akan mengalami penambahan tebal. Dan yang ketiga adalah aktivitas kambium gabus atau velogen. Velogen yang membelah ke arah luar akan menghasilkan cork atau gabus sebagai pelindung luar. Velogen yang membelah ke arah dalam akan menghasilkan veloderm, yakni jaringan hidup di bawah cork. Gabungan ketiganya akan membentuk periderm sebagai pengganti epidermis. Yang keempat adalah pembentukan jaringan sekunder dewasa. Silum sekunder akan membentuk kayu keras berfungsi sebagai transportasi air dan mineral. Selain itu, juga sebagai penopang batang. Veloderm sekunder akan berubah menjadi jaringan pengangkut hasil fotosintesis, sedangkan periderm yaitu meliputi cork, velogen, dan juga veloderm akan menjadi pelindung batang menggantikan epidermis. Hasil akhir yaitu jaringan dewasa. Setelah proses primer dan juga sekunder selesai, terbentuk jaringan dewasa dengan ciri-ciri epidermis atau periderm sebagai pelindung organ, silem dan flum sebagai sistem transportasi internal, air, mineral, dan hasil fotosintesis, parenkim sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis, sklerenkim atau kolenkim sebagai jaringan penguat, dan yang terakhir adalah korteks dan empulur sebagai cadangan makanan, metabolisme, dan kekuatan pada batang. Ini merupakan 3 jenis jaringan meristem dari letaknya. Jadi, jaringan meristem berdasarkan letaknya dibagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat dari ketiga letak tersebut, karena pada slide selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci. Jadi seperti yang digambar, telah terbagi menjadi 3 bagian. Paling atas merupakan meristem apikal, yang merupakan ujung dari sebuah tumbuhan. Ujung yang dimaksud ini ada yang merupakan meristem apikal pucuk dan meristem apikal akar. Di tengah merupakan apikal interkalar, yang berada di antara jaringan dewasa yang sudah terdiferensiasi dan ruas-ruas batang atau nodus. Kemudian ada meristem lateral, yang merupakan jaringan meristem yang terletak di samping batang atau akar. Nah, pada slide ini akan membahas tentang meristem apikal. Ini merupakan gambar dari meristem apikal yang terlihat dengan berbagai bagian penting seperti young leaf primordium atau awal dari pembentukan daun, apikal meristem atau asal dari sel baru, older leaf primordium atau daun yang lebih matang, lateral hood primordium atau awal calon cabang samping, dan vascular tissue atau diferensial jaringan pengangkut. Mari kita bahas satu-satu apa sih pengertian dari bagian-bagian dari meristem apikal tersebut. Nah, yang pertama ada apikal meristem. Yang tadi sudah disebutkan merupakan asal dari sel baru. Jadi, apikal meristem ini merupakan suatu pucuk dari tumbuhan yang menjadi tempat terkumpulnya sel muda aktif. Yang disebut sel muda aktif merupakan sel yang masih aktif membelah. Maka dari itu, berada di pucuk atau ujung tumbuhan karena akan menghasilkan batang baru atau akar baru yang akan tumbuh memanjang. Jika akar akan menembus tanah dan jika batang akan menuju ke cahaya.
Jadi, sel-sel yang ada di apical meristem ini memiliki ukuran yang sangat kecil, memiliki dinding tipis, dan inti yang dimilikinya besar sehingga mampu menghasilkan berbagai jaringan baru. Dalam pertumbuhan yang dilakukan apical meristem dipengaruhi oleh hormon sitokinin yang membantu merangsang terjadinya pembelahan sel dan dibantu juga oleh giberelin yang membantu mempercepat panjang sel setelah pembelahan terjadi. Kemudian ada young life primordium. Tadi juga sudah disebutkan kalau young life primordium merupakan awal dari pembentukan daun. Jadi, young life primordium ini merupakan sisi dari meristem yang tumbuh berupa tonjolan kecil dan semakin lama akan berkembang menjadi daun muda. Awal dari munculnya young life primordium dikendalikan oleh hormon auksin atau IAA, yang dimana hormon ini akan menumpuk di titik tertentu pada permukaan meristem sehingga sel di area tersebut membelah dengan cepat. Selanjutnya ada older leaf primordium. Tadi juga sudah disebutkan bahwa daun yang lebih matang. Maksud dari daun lebih matang merupakan tahap berikutnya dari young leaf primordium. Gampangannya adalah perkembangan dari daun, yang dimana sel-sel akan mulai terdiferensiasi menjadi epidermis, jaringan dasar, dan prokambium. Hormon giberelin di sini memiliki peran penting untuk memperpanjang sel daun menjadi lebih besar. Kemudian ada lateral root primordium. Nah, untuk ini tadi disebutkan bahwa awal calong cabang samping. Jadi lateral root primordium merupakan tunas kecil yang ada di samping dan ketika berkembang nanti akan menjadi cabang. Tumbuhnya dari calon cabang samping ini biasanya ditekan oleh dominasi apikal. Dan yang terakhir ada vascular tissue, yang dimana jaringan akan berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut. Pada vascular tissue, prokambium akan berdiferensiasi menjadi xilem yang merupakan jaringan pengangkut air dan phloem yang merupakan pengangkut hasil fotosintesis. Selanjutnya yakni meristem lateral. Meristem lateral merupakan jaringan meristem yang terletak pada samping batang maupun akar. Meristem lateral dapat menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga terjadi penebalan pada batang maupun akar. Untuk proses terbentuknya meristem lateral dari jaringan embrional yakni berawal dari batang muda yang masih mengalami pertumbuhan primer dan juga terdapat 3 jaringan embrional utama dari hasil aktivitas meristem apikalar. 3 jaringan tersebut yakni protodem yang berkembang menjadi epidermis, prokambium yang membentuk xilem dan phloem primer serta menyisakan kambium vaskuler, dan juga meristem dasar atau ground meristem yang berkembang menjadi korteks dan juga jaringan pembuluh. Kemudian sebagian jaringan yang telah berdiferensiasi aktif kembali membelah. Dari sinilah terbentuk 2 jenis meristem lateral utama, yakni kambium vaskuler yang terbentuk dari sisa prokambium dan juga sel parenkim di antara berkas pembuluh, dan juga kambium gabus atau velogen yang terbentuk dari sel-sel korteks. Kemudian 2 jenis lateral tadi mengalami diferensiasi sehingga kambium vaskular membelah ke arah dalam, membentuk xilem sekunder dan juga membelah ke arah luar, membentuk phloem sekunder. Inilah yang menyebabkan batang semakin besar diameternya. Kemudian kambium gabus membelah ke arah luar menjadi cork atau gabus dan ke arah dalam menghasilkan pelodrem secara bersama-sama. Hal ini disebut dengan peridrem. Nah, peridrem ini yang menggantikan fungsi dari epidermis sebagai pelindung batang tua. Nah, seperti pada gambar yang ada pada pertumbuhan sekunder atau sekunder growth. Nah, di situ terdapat xilem sekunder. Xilem sekunder tersebut menumpuk arah dalam sehingga membentuk kayu atau wood. Hal tersebut yang membuat batang menjadi semakin tebal. Kemudian juga terdapat phloem sekunder yang terbentuk ke arah luar sehingga dapat menyalurkan hasil fotosintesis.
Nah, jadi apabila diurutkan dari awal mulai dari jaringan embrional menuju meristem lateral yakni protoderm yang berdiferensiasi menjadi epidermis, pada pertumbuhan sekunder ia tidak ada atau dihilangkan. Kemudian prokambium yang berdiferensiasi menjadi kambium vaskular, maka pada pertumbuhan sekunder dia akan menjadi xilem dan floem sekunder. Nah, yang terakhir pada ground meristem yang berdiferensiasi menjadi korteks, maka pada pertumbuhan sekunder ia akan berubah menjadi periderm. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang meristem interkalar. Apa sih meristem interkalar tersebut? Mari kita membahasnya bersama-sama. Jadi, meristem interkalar, jika dijelaskan secara garis besar, adalah meristem yang terletak antara jaringan dewasa yang sudah terdiferensiasi dan ruas-ruas batang. Terus, nah, kita jelaskan satu persatu dari poin-poin yang digambar ya. Jadi, pertama ada nodes. Nah, apa sih nodes itu? Jadi, nodes merupakan bubu batang. Yang dimaksud dengan bubu batang adalah di mana titik pada batang yang menjadi tempat daun menempel. Pada nodes sering terdapat kuncup aksilar atau calon cabang. Pada sekitar jaringan ini mengandung parenkim yang dimana untuk mendukung penguatan pada serat sehingga pada beberapa spesies jaringan menjadi titik mekanisme yang kuat. Kemudian ada intercalary meristem. Nah, ini terletak pada pangkal tangkai daun, tapi bukan di ujung ya. Pada umumnya, ini sangat aktif pada tumbuhan monokotil berdaun membungkus seperti padi. Interkalar meristem ini membuat bagian batang atau daun Jadi menjadi kesimpulannya, memanjang meskipun jaringan pucuk embryonal atasnya meristem adalah rusak. jaringan muda yang aktif membelah Selanjutnya dan ada berperan penting zone of dalam pertumbuhan elongation, primer di mana panjang atau tinggi, jika serta diartikan menjadi sekunder zona pemanjang. penebalan pada Nah, suatu tumbuhan. untuk letaknya sendiri terdapat tepat di atas intercalary meristem. Sel-sel hasil pembelahan yang ada di zone of elongation ini mengalami pemanjangan. Dan terakhir ada internodes yang artinya ruas batang. Internodes ini merupakan hasil akhir dari semua proses yang terjadi. Dalam internodes ini, panjang final pada suatu batang tergantung dari jumlah sel yang dihasilkan oleh meristem interkalar dan lama laju dari fase pemanjangan tiap sel di zone of elongation. Jadi, kesimpulan dari jaringan embrional meristem adalah jaringan muda yang aktif membelah dan berperan penting dalam pertumbuhan primer, panjang atau tinggi, serta sekunder penebalan pada suatu tumbuhan.